Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada pagi hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, dan waktu luang ada untuk ibadah. Kita hadir di rumah ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah masjid musholla yang berada di sekitar yang hadir, Pilaku apa kok? Pilaku Harmoni yang hadir pada pagi ini, rahimakumullah. Dingin, Bu? Alhamdulillah. Lain masih marasu hawa baru dingin gitu kan. Ange. Kita syukuri saja. Kita tidak boleh keluh kesah. Yang jelas semua datang itu adalah atas izin Allah. Yang penting kita tidak boleh menolak, tidak boleh kita tidak menerima. Itu namanya ketentuan-ketentuan yang Allah berikan semasa kita hidup. Nanti di akhirat entah ba'alo, nanti kita tidak tahu pula. Itu urusan besok pula. Tapi nanjali awak mempersiapkan dari kini. Kan itu yang penting. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita ikut berduka khususnya di Sumatera Barat. Sekarang Allah berikan ujian ke kita, dan ujian itu kalau dalam pandangan Allah tanda iman seseorang itu meningkat. Hidup itu pasti diuji. Kalau tidak mau diuji, tidak usah hidup. Tapi kalau tidak diuji, mana caranya? Lebih parah lah besok entah bala. Ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna. Manusia itu tak akan biarkan, kata Allah, aku tak akan biarkan berkata amanna. Kami sudah beriman. Kami orang beriman. Wahum la yuftanun. Sebelum diuji. Nah, di ujian tu selalu pasti itu. Tidak bisa indah. Di mana-mana ada ujian. Di sekolah ujian, anak-anak sekolah ujian naik kelas, semester, ini sudah ujian gini kok. Karajo ujian yo, malamar karajo ujian yo. Jadi hidup itu selalu ujian. Di mana-mana ujian. Ujian itu ada kebaikan, ada keburukan. Bi khairi wa syarri. Dalam pandangan awak mungkin keburukan gitu kan. Bisa saja baik dalam pandangan Allah. Yang penting kita sikapi dengan cara baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, maka kita ikut berduka saudara-saudara kita yang terkena musibah, ada yang kena longsor, hanyut rumah, kena banjir, tarandam dan lain-lainnya. Mudah-mudahan semua itu kita petik hikmahnya. Itu semua tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sebab. Jadi kalau dicari kepada hukum sebab akibat,
Ada sebab, datang akibat. Nah, kan gitu. Apakah menyatakan itu ada musibah, ada yang menganggap sebagai bencana, ada yang menganggap sebagai yang ekstrimnya azab, ataupun lain-lainnya, terserah. Yang penting semuanya itu adalah sudah kehendak Allah. Jangan sampai kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Datang tak datang musibah itu tidak urusan awak. Ado ndak ado musibah bukan urusan kita. Yang jelas awak berusaha untuk baik. Itu yang perlu dulu. Nah, coba kita tinjau Bapak Ibu. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 tadi sudah kita bacakan tadi. Ahasibanas. Jadi ujian itu, musibah itu adalah sebagai ujian. Ujian itu selalu bagi orang yang beriman sikapi dengan cara baik. Juga dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 41 Allah sampaikan. Nah, ini penyebab ini. Mangkok datang banjir, galodoh gadang, tanah longsor. Jawabannya surah Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 41. Banjir itu tidak akan datang kalau tidak ada sebabnya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Nah, kita sikapi dulu. Jadi awak orang beriman harus cerdas. Kata Allah, la nampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aidinas. Semua itu adalah sebab ulah tangan perbuatan manusia. Jadi bukan karena Allah itu, karena manusia itu. Nah, kalau bencana itu datang, hanya memang tak pilih-pilih itu doh. Jarang yang pilih-pilih kecuali keajaiban Allah. Ada longsor tak kanai rumah saji itu keajaiban itu. Ada longsor tak kanai rumah beberapa rumah itu kan sawahnya bagai atau usahanya. Itu sudah keajaiban itu. Allah yang kuasa semuanya. Tapi biasanya itu sapurato sedonya itu. Karena itu seleksi alam. Nanti di akhirat baru dipilah. Mayang elok, mayang ndak elok. Oh, ada ustadz, ada buya itu kan di kalangan maksiat itu. Itu kalau itu terjadi bencana, itu di rumah-rumah buya itu hancur tuh. Nanti seleksinya baru di akhirat. Jadi kalau seleksi alam tuh ini sapurato sedonya. Anyui gitu. Nggak bisa indah. Jadi ini Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Ar-Rum, boleh Bapak Ibu calik beko di rumah itu kan ayat 41. Karena perbuatan manusia. Nah, kalau dalam ilmu teorinya, mengkok longsor karena tanah itu ndak kuat ledoh. Sebabnya hutan lah ditabang, lah dibabat abi-abi. Siap ditabang, tak lalu ditanam doh. Iya, di bawah tanahnya. Jadi itu hukumnya. Kalau calik zaman-zaman dulu paling jarang banjir kok. Kalau kini hujan saja ketik malah puang saja. Jadi kembalikan dalam Al-Quran sudah ada informasinya. Allah sampaikan kayak gitu. Nah, tentu kita tetap merujuk kepada aturan Allah dan Rasul. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Nah, itu Allah sampaikan. Supaya mereka merasakan sebahagian dari akibat karajonya tu. Sebahagian, kalau sado do. Kalau sado habis tu. Ba'dalladzi, sebahagian. Jadi maka tetap kita berduka, belasungkawa atas musibah, tetapi awak perlu muhasabah diri. Terutama muhasabah diri yang pegang kekuasaan. Kenapa? Biasanya keputusan hukum itu bagi beliau tuh. Kalau tidak diizinkan tidak mungkin. La yumkin itu. Misalnya itu. Yang anyui. Kayu-kayu kadang-kadang. Jadi kembali kita. Perlunya kadang-kadang itu sebagai untuk mengingatkan beliau. Datang musibah. Sibuk istighfar. Mohon ampun.
takbir, la ilaha illallah, Allahu akbar, tolong kami ya Allah. Setidaknya pendekatan diri kepada Allah. Assalamualaikum kemana? Nah, begitu kata Allah, itu bahasanya itu. Jadi kita berharap kalau dalam BMKG pandangan beliau itu sampai tanggal 8 kabarnya. 8 Desember, Allahu a'lam. Serahkan saja informasi yang beredar. Tapi yang jelas kita tetap doa istighfar Bapak Ibu kita semua itu Allah pasti dengar. Perbanyak istighfar. Banyak istighfar. Karena istighfar itu adalah salah satu penolak musibah dan bencana yang datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran yang kedua, dalam Al-Quran surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ard. Nah, ini kata Allah juga itu. Al-Hadid ayat 22 23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di alam ini, di bumi ini, fil ard, wala fi anfusikum, juga pada dirimu kata Allah, illa kecuali fi kitabin min qabli an nabra'aha, sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau itulah menjadi ketentuan, awak sebagai manusia biasa tetap usaha semaksimal mungkin. Usaha itu ya elok-eloklah dengan alam, ya baik-baiklah dengan lingkungan, baik-baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekatkanlah diri selalu untuk ibadah. Karena Allah tidak akan memberikan musibah, bencana, malapetaka kepada manusia itu. Allah tidak akan berikan, karena Allah itu tidak zalim. Dan tidak mungkin Allah berbuat zalim. Tetapi kezaliman itu kembali kepada diri manusia itu sendiri. Kadang mungkin awak indak berbuat, tapi awak menanggung risiko. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu kata Allah, Al-Hadid ayat yang kedua-tiganya, likaila ta'sau ala ma fatakum. Kami jelaskan itu semua kata Allah supaya kamu jangan terlalu apa? Berduka cita terhadap apa yang hilang, yang luput dari dirimu kata Allah. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu senang gembira bahagia yang datang kepadamu. Karena semua itu adalah datang dan pergi sudah menjadi sunnatullah. Kita merujuk ke Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Karena Allah telah informasikan, jadi awak wajib kembali kepada Al-Quran. Saja kejadian. Tadi Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 kalau ingin mencari. Yang kedua surah Ar-Rum surah 31 ayat surah 30 ayat 41. Kemudian yang ketiga Al-Hadid surah 57 ayat 22 sampai 23. Informasinya dalam Al-Quran. Bah kejadian medeko, bah kejadian medeko. Gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-96, surah yang ke-7, ini lain lagi. Aku akan turunkan barokah dari langit, akan keluarkan dari bumi, catatannya hanya 2. Walau anna ahlal qura amanu wattaqa. Itu. Jikalau seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, hanya 2. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Aku akan turunkan barokah dari langit, akan keluarkan dari bumi. Berarti kan tidak salah Allah itu.
Jikalau seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nah, saya lihat gini, konser-konser di mana-mana, perjudian di mana-mana, maksiat di mana-mana, kadang lah bau tanah lah gaik-gaik, padusi lo bagai main judi, mabuk-mabuk, kafe-kafe. Saya lihat yang wiri kini ko yang banyak jemaah di kafe Bapak Ibu. Ndak saya buktian saja. Di sana banyak jamaahnya. Di mana solat maghrib, di mana solat isya, sia imamnya ndak eleh doa do. Pokok kalau menjelang maghrib itu namanya itu di kafe itu. Ndak di mana do, memang kayak gitu. Jadi kan ndak salah pula itu. Nah, kinilah ditolong awak DPMKO awak balik ke surau. Kalau ada beberapa orang anak awak tadi itu beberapa orang, ndak usah doa do. Dalam anak itu kan anak PMKO do, anak awak mah. Jadi begitu kata Allah sampaikan, kalau seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, aku akan turunkan berkah. Masya Allah, itu janji Allah Bapak Ibu, akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi manusia itu kizib kata Allah. Boleh Bapak Ibu cari nanti ayat 96 surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Tetapi manusia itu adalah pendusta. Nah, gitu, kizib. Dek kizib itu kata Allah, fa'akhnahum bima kanu yakdzibun. Maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Nah, tidak ada lain balik ke situ. Memang ke situ payahnya. Paling-paling awak ada imbasnya. Nah, itulah imbasnya. Orang baik imbasnya, gitu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dah Bu, makan lontong malah. Baru 7 menit. Ambo rekam supaya ndak terlalu lama lo gua. Nyo dingin-dingin ko memang makan lontong seronya gua. Le do lontong tu le. Bersyukur, terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Dingin hari, hujan hari, tibojo, itu luar biasa itu. Hakul mukmin itu, orang beriman sawana itu. Tapi kalau tidak tibonya itu orang munafik itu. Begitu kata Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, termasuk penyebab azab, musibah, bencana, malapetaka datang, kata Allah, karena kurang bersyukur. Bukan tidak bersyukur, kurang bersyukur. An-Nisa surah Nangkampe ayat 147. Ma yaf'alu bi'adabikum. Begitu kata Allah. Jadi dasarnya Al-Quran kini Bapak Ibu, supaya tidak ngarang-ngarang lah gitu. Buya itu ngarang-ngarang saja tuh. Salah lah Pak. Mengapa Allah akan menyiksamu, mengazabmu? In syakartum wa amantum. Begitu kata Allah. Jika kamu bersyukur dan beriman. Dua kan? Allah tidak akan mengazab kamu, tidak akan menurunkan bencana, musibah dan malapetaka itu kalau beriman, bersyukur. Iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqrarun min lisan wa amalu bil arkan. Setidaknya itu dulu. Dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, dikarajuan juga anggota tubuh. Bersyukur. Sarancakku, sakayuku Indonesia, Sumatera Barat, sahebat gua. Pitua awak adat basani syarak basani kitabullah. Syarak mangato adat memakai. Kan rancak tuh. Tapi LGBT banyak juga. 18.000 lebih. Maka mengatu narkoba menjadi jual. Jadi itu kan perlu dipertanyakan itu. Dulu saya di Palu Bapak Ibu, buka sejarah Palu dulu tuh. Yang di blender yang tenggelam tuh.
bara LGBT situ 1000. Lebih kurang. Di blender, hancur, tenggelam. Awak 18.000, masih sayang Allah ke awak tu. Masih sayang itu. Ya mungkin yang karomahnya para alim, para guru, para buya kita, para bapak ibu jamaah yang lagi rajin you datang ke rumah saji. Tapi kalau ndak tahu, ndak nampak jalan ke rumah saji, doa, wallahu alam. Allah ndak akan mengazab, ndak akan memberikan bencana, ndak akan datang kalau beriman dan bersyukur. Itu kuncinya. Kalau dalam Al-Quran surah An-Nisa ini, maka wak pakue iman awak. Hujan patu ya riwak tibo jobo. Apalagi kalau lontong di pasan lo kan. Kasihan awak. Ibu-ibu yang baik lontong tu. Ndak lo awak makan kan ibu lo ti beliau kau. Bazir dia kan. Syukuri. Jadi kalau ada awak membangun rumah, buatlah aliran air tu seketik supaya nyo nak niat ke rumah awak. Buat banda tu dalam-dalam, kan gitu. Teorinya kan kayak gitu. Karena tanah tu menyerap air. Kalau kini kau kan dalam dicor sedolah. Kamu kepai kau lihat aja, iya. Tu maya rendah selai. Ya rumah manusia rendah nyusuk itu. Jadi An-Nisa sure yang kampe ayat 147. Kata kuncinya, kalau beriman, kalau bersyukur, itu azab, musibah, bencana, malapetaka dipastikan tidak akan datang. Dipraktekkan saja itu. Kuatkan iman awak dan syukuri. Negari yang ada kota syukuri itu. Jadi Bapak Ibu, anak cucu awak kita pelihara dengan cara baik. Hadirin kaum muslimin, jam 6. Lah Baji, nanti oleh makan lontong lah. Kalau pulang ibu basah, jangan lebih. Gitu. Ya, yang kedua termasuk kata Allah, sebab musibah bencana malapetaka itu datang, penduduk bumi ini sudah banyak yang ingkar. Masih Al-Quran, Al-Isra surah ke-17 ayat 58. Wa in min qaryatin illa nahlu. Apa kata Allah? Allah itu tidak akan memberikan musibah, bencana, malapetaka. Tiadalah suatu negeri itu, kata Allah, yang penduduknya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kami binasakan penduduk negeri tersebut. Jadi ternyata Bapak Ibu, setiap manusia yang dibinasakan itu karena keingkaran, itu pasti. Caliak sejarah umat-umat terdahulu. Mulai daripada zaman Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Caliak salah. Setiap umat itu yang ingkar dibinasakan. Umat Nabi Nuh juga dibinasakan, Bu. Banjir bandang. Labia gadang lo banjir kini lo. Banjir kini lo ada apa-apa ke dah. Sakit baru tu. Kalau banjir di zaman Nabi Nuh sampai ke puncak bukit yang paling tinggi itu rata di bawah itu. Buka sejarah Nabi Nuh. Lah di peringian, siapa yang peringian? Nabi dan Rasul, Nabi Allah. Oke, ini kan Nabi dah ada lah dia. Ya, iyo, Nabi dah ada dah. Tapi yang menyampaikan ajaran-ajaran misi-misi Rasul itu masih ada. Itulah para ulama yang istiqomah. Jangan buat maksiat yo. Jangan buat dosa yo. Rajin datang ibadah, awak nak nemu. Kan salah lah tu dah. Jadi
Nabi Lut kayak gitu juga. Misalnya lah tuh, karena keingkaran yo, diangke bumi itu dibalian. Nah, jadi semua ada hikmah. Jadi lihat seluruh umat-umat terdahulu yang dihancurkan, yang dibinasakan, semua itu adalah karena keingkaran mereka tersebut. Supaya ndak kana yawa imbasnya, maka jangan berbuat keingkaran, bersyukur selalu kepada Allah, dan juga lingkungan, perkuat iman. Kalau item yang pertama tadi. Oh, capean saja Bapak Ibu. Kenapa kamu ke lontong lah? Iya lah ada lontong kok enggak. Yang ketiga, manusia kata Allah lah banyak berbuat zalim. Cari kezalim di mana-mana kezaliman. Dan ini informasi dari Al-Quran Bapak Ibu. Informasi dari Al-Quran. Awak wajib merujuk kepada Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 45. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak kota-kota, gedung-gedung, tempat-tempat yang megah, yang hebat, yang kami binasakan, yang kami hancurkan. Wahia zalimatun, kecuali penduduknya telah banyak berbuat zalim. Ya kan? Jadi jelek kan? Kezaliman kini kok di mana-mana. Termasuk kezaliman para pejabat, pemegang kekuasaan. Memang kayak gitu. Pindah sado pejabat ya. Ada aja pejabat kau yang elok. Kau yang dah elok yang cingkah orang apa orangnya. Nyo kecil lah guru kau di beban negara bagai. Kau ndak gara-gara guru nak kau jadi orang itu doh. Berhentinya di orang tu mah. Kemudianlah duduknya anggota dewan tu nyolah joget-joget di situ. Begitukah cara mensyukuri nikmat Allah? Nyubek dansa-dansa bagai. Jadi ini Allah informasikan rata-rata penduduk negeri itu hancur binasa karena penduduknya telah banyak berbuat zalim. Jadi kalau datang musibah Bapak Ibu, awak menyelamatkan diri itu wajib. Perlu. Kalau karena hijau, awaklah berusaha. Siapa yang meninggal, siapa yang wafat dalam kena bencana, dia syahid. Syahid itu mati anyui, syahid, mati tampuk. Karena longsor itu syahid itu. Nyolah berusaha menyelamatkan diri karena ijunya syahid dia itu. Apalagi kalau beliau orang taat. Ya, jadi Bapak Ibu kita ambil hikmahnya karena semuanya itu datangnya tidak diinginkan manusia, tetapi ada manusia-manusia zalim yang mengundang bencana dan musibah itu. Terakhir Bapak Ibu, udah 29 menit. Awak ko Sumatera Barat kini ko samud sadang dia te kapa. Sadang dia te kapa. Kapa ko sedang balaya. Ada beberapa orang yang berusaha untuk melubangi kapal tu, para maksiat. Kalau awak cegahnya berang kawak padian, kapal berlubang, ayah masuk, seluruh penduduk kapal itu pasti akan tenggelam. Karena kita berada di kapal-kapal. Jadi oleh sebab itu, usaha sesuaikan dengan kapasitas awak. Para ulama cegah dengan ilmu. Para bapak ibu dosen, para guru cegah dengan ilmu. Orang tua cegah dengan tanggung jawab kepada anak cucu awak. Pemerintah cegah dengan kekuasaan agar maksiat tidak merajalela.
wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan peliharalah dirimu, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25, daripada siksaan yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang berdosa di antaramu, tetapi termasuk semua penduduk itu. Jadi kalau musibah datang, ndak hanya pilih-pilih, sadoalah hanya santuang, nyo sapurato, kalau nyuin sadonyo, nyoyak gampu nyoyak sadoe. Nah, gitu. Jadi yang jelas kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita ambil hikmahnya. Bapak Ibu mohon didoakan saudara-saudara kita agar mereka itu tetap tabah, sabar, ikhlas dan istiqomah, dan yang terpenting jangan sampai pudar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hujan, gara-gara musibah, gara-gara banjir, ndak salat awak do, itulah rapuh iman awak tu. Demikian saja, walaupun minkum milalika fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.